Pada video ini kita akan belajar mengenai gerak dalam 2 dan 3 dimensi. Terutama di sini kita akan belajar mengenai vektor posisi dan vektor kecepatan. Pada pelajaran sebelumnya kita mempelajari gerak satu dimensi, yaitu gerak dalam satu lintasan lurus. Nah, sekarang kita memperluas deskripsi gerak kita. Ya, jadi contohnya apabila kita menemui pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu apabila kita punya bola dan bola itu dipukul, ya, misalnya bola baseball lah, ini dipukul. Nah, pertanyaan kita adalah faktor-faktor apa saja yang menentukan di mana bola tersebut akan mendarat. Pertanyaan berikutnya, ya, yang mana yang lebih dahulu menyentuh tanah? Apabila kita punya sebuah bola, pertama bola itu kita lepaskan, ya, secara bersamaan dengan dilemparkan secara horizontal. Yang mana yang duluan menyentuh tanah? Apakah bola yang jatuh bebas atau bola yang dilemparkan secara horizontal? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita tidak bisa lagi menggunakan gerak dalam satu dimensi. Untuk itu, maka kita memperluas deskripsi gerak kita ke situasi di mana sekarang kita mempunyai 2 atau 3 dimensi. Jadi dalam kasus ini kita masih akan menggunakan besaran-besaran vektor seperti pada pelajaran sebelumnya, yaitu misalnya contohnya besaran vektor displacement atau perpindahan, velocity atau kecepatan, dan acceleration atau percepatan. Akan tetapi bedanya sekarang besaran-besaran tersebut tidak lagi hanya berada di sepanjang lintasan lurus saja. Sekarang kita mempelajari mengenai vektor posisi dan vektor kecepatan. Jadi apabila ada suatu partikel, dia bergerak pada sebuah ruang. Jadi untuk dapat mendeskripsikan gerak dari partikel tersebut pada ruang tersebut, maka pertama-tama kita harus dapat mendeskripsikan posisi dari partikel tersebut. Ya, jadi sekarang kita pertimbangkan gambar di bawah, di mana sebuah partikel yang berada pada titik P itu di sini pada waktu tertentu. Nah, sekarang kita mau mendeskripsikan vektor posisi ini, ya. Nah, vektor posisinya adalah R. Ini adalah vektor posisinya. Ya, vektor posisi dari partikel pada waktu tertentu tersebut ini adalah sebuah vektor yang bergerak dari titik origin, titik 0, dari sistem koordinat ke titik P. Jadi inilah yang kita bilang bahwa inilah vektor posisi. Jadi dia bergerak dari titik origin ke titik P. Nah, titik P ini kan bisa kita tahu koordinatnya. Jadi titik P ini koordinat X-nya kita tahu, koordinat Y-nya kita tahu, dan koordinat Z-nya kita tahu. Nah, koordinat kartesius X, Y, Z dari titik P inilah yang merupakan komponen X, komponen sumbu X, komponen sumbu Y, dan komponen sumbu Z dari vektor R ini. Ya. Jadi dengan menggunakan vektor-vektor satuan, kita dapat menuliskan vektor posisi dalam bentuk di bawah ini. Jadi R panah ini artinya vektor, ya, kalau ada panah di atas ini. Ini adalah X dikali I head, ya, ada topinya, ditambah Y kali J, ditambah Z kali K. Apa itu IJK ini? Kalau I itu, bayangkan bahwa I itu adalah ada vektor yang bekerja di sepanjang sumbu X, tapi besarnya hanya 1. J itu vektor yang bekerja di sepanjang sumbu Y, tapi besarnya hanya 1. K itu adalah vektor yang bekerja pada sumbu Z, besarnya hanya 1. Makanya ini namanya vektor-vektor satuan. Jadi karena besarnya 1, kalau kita kalikan dia terhadap sebuah bilangan skalar, X ini bilangan skalar, ya. X ini adalah panjang panah ini. Jadi X itu adalah panjang panah ini. Itu skalar, ya. Kita kalikan dengan vektor yang besarnya hanya 1, tapi dia punya arah. Jadi sekarang kita punya vektor yang besarnya X, arahnya ke arah X, karena arahnya itu disuplai oleh vektor satuan I. Sama juga dengan ini, ya kan? Jadi ini yang J ini besarnya cuma 1, tapi dia menunjukkan arah sepanjang sumbu Y, ya. Nah, besarnya ini adalah Y yang ini. Jadi ini adalah panjang panah ini Y. Demikian juga K, ya. Dia menuju ke arah
ini ya besarnya yang K head ini besarnya 1, tapi arahnya arah sumbu Z. Makanya ini vektor-vektor satuan inilah yang menunjukkan arah gerak atau arah perpindahan atau arah vektor. Sekarang kita lihat gambar ini ya. Pada gambar ini kita bisa lihat bahwa kita punya dua titik. Ada titik P1 ya, ada titik P1 dan ada titik P2. Jadi selama interval waktu delta T ya, partikel bergerak dari P1. Jadi ini yang merah ini yang tanda ini yang merah ini yang putus-putus ini adalah lintasan dari partikel. Nah, kita ambil dua titik, titik P1 dan titik P2. Ini interval waktunya partikel bergerak dari P1 ke P2 adalah delta T. Inilah waktu yang diperlukan untuk menempuh dari P1 ke P2. Dan partikel itu bergerak sepanjang lintasan yang ini. Nah, partikel bergerak dari P1. P1 ini vektor posisinya adalah R1. Ini dia vektor posisinya. Dia bergerak menuju P2, ya, di mana vektor posisi dari P2 adalah R2 yang ini. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, perubahan posisinya dari P1 ke P2 itu adalah delta R, vektor delta R ya. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah perubahan posisinya. Jadi kita bisa lihat bahwa delta R ini vektornya ini adalah R2, pengurangan vektor R2 dikurang vektor R1 ya. Kalau kita lihat ini adalah pengurangan vektor. Kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa lihat dari panahnya R1 ditambah delta R adalah R2 karena kita lihat panah ini adalah jumlahnya adalah ini ya. Berarti delta R adalah R2 dikurang R1. Kita masukkan R2 kurang S1 berarti X2 dikurang X1 dikali vektor satuan I ditambah Y2 kurang Y1 kali vektor satuan J ditambah Z2 kurang Z1 kali vektor satuan K. Nah, sekarang kita bisa mendefinisikan kecepatan rata-rata, yaitu V average. Ini merupakan vektor ya. V average ini adalah merupakan vektor sebagai perpindahan dibagi dengan interval waktu. Ya, kita bisa lihat di sini, inilah rumusnya. Jadi vektor V average adalah perpindahan delta R atau R2 kurang R1 dibagi delta T. Kita bisa lihat di sini bahwa bagian atas ini kita punya panah. Berarti bagian atas ini adalah vektor. Ini yang atas ini vektor, sementara yang bawah ini adalah besaran skalar. Jadi dia hanya mempunyai besar, dia tidak mempunyai arah. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini pembagian vektor dengan skalar itu adalah sebuah kasus khusus ya. Jadi pembagian ini adalah perkalian vektor dengan skalar sama. Jadi ini bisa kita tulis seperti ini. Delta R vektor dikali 1 per delta T, yaitu sebuah besaran skalar. Nah, sekarang kecepatan sesaat. Kalau tadi kita definisikan kecepatan rata-rata, sekarang kita definisikan kecepatan sesaat atau instantaneous velocity ya. Itu adalah sebuah limit dari kecepatan rata-rata yang di atas ini ketika interval waktunya mendekati 0. Sekarang interval waktunya, kalau kecepatan rata-rata kan dari 2 titik pada interval waktu tertentu. Sekarang interval waktunya mendekati 0. Jadi ini adalah sama dengan laju perubahan sesaat dari sebuah posisi terhadap waktu. Ya, kita bisa tuliskan sekarang V panah ini atau V bar kadang-kadang dibilang. Ini adalah limit di mana delta T-nya menuju 0 dari delta R dibagi delta T. Dan ini bisa kita tuliskan dr per dt. Atau ini bisa kita tahu ini adalah turunan pertama dari vektor posisi terhadap T. Besar vektor V di atas ini atau besar atau magnitudo dari vektor kecepatan sesaat ini ya, atau kecepatan pada saat tertentu,
ini adalah merupakan kelajuan. Jadi kelajuan dari partikel pada saat itu. Jadi kelajuan dari partikel pada saat tersebut itu adalah merupakan magnitudo dari kecepatan sesaat pada saat tersebut. Kita lihat ya bahwa tandanya ini ada barnya, itu berarti kecepatan saat. Ini hanya besarnya saja V. Dan arah dari V pada setiap saat adalah sama dengan pergerakan partikel pada saat tersebut. Nah, sekarang kita lihat gambar ini ya. Kita perhatikan bahwa pada saat delta T mendekati 0, titik P2 dan titik P1 ini akan bergerak saling mendekati ya. Jadi misalnya dia akan bergerak saling mendekati, tapi dia bergerak mengikuti lintasan ini ya. Jadi dia akan saling mendekati, tergantung di titik mana. Mungkin aja contohnya kita mau tahu di sini misalnya, maka ini juga bergerak ke sini, ini juga bergerak ke sini. Jadi dalam artian delta T-nya menuju 0, atau kita bisa bilang bahwa P2 sekarang kita geser sepanjang lintasan semakin mendekati P1. Sehingga pada kasus limit ini delta R ini ya, ini adalah merupakan apa yang terjadi. Bayangkan kalau misalnya ini kita geser mendekati ini, delta R ini akan menjadi garis singgung pada lintasan. Atau kita bisa contoh misalnya kita mau tahu di sini berapa kecepatan sesaatnya, berarti ini kita geser ke sini, ini kita geser ke sini. Jadi dia hampir berhimpit. Begitu dia hampir berhimpit, yang tadinya delta R itu berbentuk seperti ini, sekarang menjadi garis singgung dari lintasan tersebut pada titik di mana P2 dan P1 hampir bertemu ya. Dan arah delta R pada limit ini adalah juga merupakan arah dari kecepatan sesaat atau V bar. Jadi pada setiap titik di sepanjang lintasan, vektor kecepatan sesaat adalah merupakan garis singgung dari kurva lintasan pada titik tersebut. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi inilah kesimpulannya ya. Jadi pada setiap titik, misalnya pada titik P2, jadi vektor kecepatan sesaatnya adalah garis singgung pada titik P2. Pada titik P1 berarti vektor kecepatan sesaatnya adalah garis singgung pada titik P1. Misalnya di sini berarti dia garis singgung pada titik ini. Misalnya dia di sini berarti dia garis singgung pada titik ini ya. Cara paling mudah untuk bisa menghitung vektor kecepatan yaitu dengan menggunakan komponen-komponen dari vektor kecepatan. Jadi misalnya kita punya vektor kecepatan, ini kita bisa bagi ke komponen X-nya, yaitu Vx sama dengan dx per dt, atau turunan pertama dari X. Vy, komponen Y-nya adalah dy per dt, atau turunan pertama dari Y. Dan Vz itu adalah dz per dt, atau turunan pertama dari Z. Kita juga bisa tulis persamaan di atas dengan menggunakan vektor-vektor satuan ya, vektor IJK. Nah, jadi sebenarnya vektor kecepatan sesaat ya ini kita tuliskan dalam bentuk vektor ya. Kenapa? Karena di sini ada arah. Ini yang menceritakan arah dari vektor kita. Ini yang menceritakan besarnya masing-masing pada arah tersebut ya. Jadi kita bisa lihat vektor kecepatan sesaat ini adalah turunan pertama dari vektor posisi. Maka kita bisa tuliskan dx per dt kali i ditambah dy per dt kali j ditambah dz per dt dikali k. Dari persamaan ini kita bisa menuliskan komponen-komponen dari vektor sesaat v ya, kecepatan sesaat, yaitu ini sama dengan ini. Nah, sekarang setelah kita tahu bagaimana cara menuliskan vektor kecepatan sesaat dalam bentuk vektor ini, sekarang kita bisa hitung magnitudonya atau besar dari vektor kecepatan sesaat. Rumus magnitudonya itu biasa disimbolkan dengan ini. Itu adalah sama dengan kelajuan ya, kelajuan pada saat itu, yaitu akar dari Vx kuadrat, ini komponen X-nya, ditambah Vy kuadrat besar dari komponen Y-nya, ditambah Vz kuadrat besar dari komponen Z-nya. Ya, jadi sekarang contohnya gini.
sekarang pada gambar ini menunjukkan situasi ketika partikel bergerak pada bidang XY atau dua dimensi. Ya, jadi partikelnya bergerak dalam bidang XY atau dua dimensi. Kita bisa lihat sekarang sumbu Z-nya kita abaikan karena banyak kasus-kasus gerak yang bisa diwakili oleh dua dimensi ini. Jadi kasus dua dimensi cukup untuk menjelaskan pergerakan ini. Nah, misalnya partikel kita bergerak dalam lintasan yang warna merah ini. Jadi inilah lintasan partikel kita. Ya, jadi dia bergerak ke sini dalam bidang XY. Nah, vektor kecepatan sesaat itu adalah selalu merupakan garis singgung. Ini adalah garis singgung pada kurva gerak ini, ya, lintasan ini pada titik ini. Di mana kita bisa tuliskan begitu dia garis singgung ini kita proyeksikan terhadap sumbu X, ya, kita mirror dia terhadap sumbu X, kita dapat panah ini adalah komponen X-nya. Kalau kita proyeksikan dia terhadap sumbu Y, ini adalah komponen Y-nya, ya. Jadi ini Vx dan Vy adalah komponen-komponen dari vektor kecepatan sesaat. Nah, kelajuan atau besar dari vektor kecepatan sesaat, ya, kelajuan itu besarnya atau magnitudonya kita berikan dengan rumus ini, ya. Jadi ini mirip dengan rumus pada 3 dimensi, cuman sekarang faktor sumbu Z-nya tidak ada. Arah darinya, yaitu arah dari vektor vektor kecepatan kita itu dilambangkan dengan simbol alfa di sini. Rumusnya adalah tangen alfa adalah komponen Y dari kecepatan sesaat dibagi komponen X dari kecepatan sesaat. Ya. Jadi mulai sekarang jika kita menggunakan kata kecepatan, ya, pada pelajaran kita, yang kita maksud di sini adalah vektor kecepatan sesaat. Jadi bukan vektor kecepatan rata-rata. Sekarang kita lihat contoh soal. Ya, contoh soal ini adalah kita mempunyai sebuah kendaraan penjelajah atau explorer. Jadi kendaraan penjelajah kita ini berangkat dari base camp dan tugasnya adalah menjelajah padang pasir di sekitar base camp. Kita menempatkan posisi base camp merupakan koordinat origin dari koordinat sistem kita. Jadi base camp ini adalah titik nolnya. Dan permukaan padang pasir yang terletak pada terletak pada bidang XY. Ya. Nah, penjelajah atau explorer ini, ya, sekarang kita diwakili oleh sebuah titik karena kita akan menganggap yang mau kita pelajari ini adalah sebuah partikel. Dia memiliki koordinat X dan Y seperti di bawah ini. Koordinat X-nya diberikan oleh sebuah fungsi terhadap waktu, ya, fungsi T, yaitu 2 meter dikurang 0,25 meter per second kuadrat dikali T kuadrat. Dan posisi Y-nya adalah juga fungsi T. Ya, di sini ada T dan di sini ada T. Jadi dia setiap T berubah, posisi Y-nya berubah, setiap T berubah, posisi X-nya berubah. Nah, tugas kita yang pertama adalah kita mau mencari di mana koordinat penjelajah dan berapa jaraknya pada saat itu, ya, dari base camp, yaitu pada saat T sama dengan 2 detik. Yang kedua, kita mau menghitung perpindahan dari penjelajah tersebut dan vektor kecepatan rata-rata untuk interval dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 detik. Yang terakhir, yang C, tuliskan persamaan umum vektor kecepatan sesaat dari penjelajah, yaitu V tanda panah ini, ya. Kemudian tuliskan V pada saat T sama dengan 2 detik dalam bentuk komponen-komponennya. Terus kita juga harus mau menghitung besar dari atau magnitudo dari vektor V dan arah dari vektor V pada saat T sama dengan 2 detik. Nah, sekarang kita jawab. Yang pertama, kita prediksikan dulu lah, ya. Ini kita prediksikan lintasan penjelajahnya. Jadi titik 0 ini di sinilah base camp kita. Jadi pertama dia mungkin berada pada posisi vektor posisi R0. Dia mungkin berada di sini. Dan ini yang merah ini adalah lintasannya, ya, yang merah, dan kemudian dia pada T sama dengan 1 detik dia di sini dan PT sama dengan 2 detik dia di sini.
besar panah ini, misalnya contohnya ini menunjukkan besar dari kecepatannya atau magnitudo dari kecepatannya ya, dan arahnya juga bisa kita lihat relatif terhadap sumbu. Contohnya ini yang pada saat T sama dengan 2 detik, alfa inilah arahnya. Jadi kita selalu berputar berlawanan dengan arah jarum jam ya, seperti ini ya, untuk mendefinisikan sudut. Jadi ini adalah arah positifnya. Kalau dia ke sini itu adalah arah negatif. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang A, ya, ini kita tulis ulang di sini. Ini adalah rumus untuk mencari X pada setiap T. Ini adalah rumus untuk mencari Y pada setiap T, ya. Jadi sekarang pada saat T sama dengan 2 detik, koordinat penjelajahnya adalah kita masukkan T 2 detik, kita masukkan ke sini, ya. Jadi kita masukkan ke sini, kita dapat 1 meter. Untuk mencari Y kita masukkan T sama dengan 2 detik ke sini dan ke sini. Jadi kita dapat ya ini dan ini, kita hitung, kita dapat 2,2 meter. Nah, sekarang kita udah dapat koordinat dari penjelajah pada saat T sama dengan 2 detik. Sekarang kita menghitung jarak penjelajah dari base camp. Jarak penjelajah dari base camp itu adalah kita menghitung magnitudo dari vektor posisi ya. Jadi ini adalah magnitudo dari vektor posisi yang sama dengan R, skalar di sini. Adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, ini sama dengan akar dari 1 meter kuadrat ditambah 2,2 meter kuadrat. Kita dapatkan 2,4 meter. Nah, untuk yang B, untuk mencari perpindahan dan kecepatan rata-rata selama interval waktu tertentu, yang pertama-tama tugas kita adalah kita mau menuliskan vektor posisi atau R, vektor R sebagai fungsi waktu. Ya. Vektor posisi itu adalah X dikali Y ditambah Y kali J ya, vektor satuan. Nah, sekarang tinggal kita masukkan X-nya dari mana? X ini adalah ini. Ya, sebagai fungsi T. Y-nya itu adalah ini. Ini yang kita masukkan ke situ. Nah, kita masukkan, kita dapatkan R sama dengan, kita masukkan ini, kita masukkan ini ya. Jadi ini adalah bentuk vektor posisi sebagai fungsi waktu ya. Di sini ada T, dan T. Nah, sekarang pada saat mula-mula pada saat T sama dengan 0, berapa vektor posisinya? Jadi pada saat T sama dengan 0, vektor posisinya adalah R0, vektor R0. Kita masukkan, berarti kan artinya kita masukkan 0 ke sini, 0 ke sini, 0 ke sini. Berarti yang sisa tinggal ini dan yang ya, ini semua 0. Kenapa? Karena ini 0 kali 0 dikali 0. Maka kita dapat ini 0, yang ada cuman komponen I-nya saja. Jadi pada saat T sama dengan 0, penjelajah kita berjalan sepanjang sumbu X sejauh 2 meter. Kemudian pada saat 2 detik ya, itu sudah kita hitung pada perhitungan A. Ya. Pada perhitungan A kita sudah tahu bahwa pada vektor posisi pada saat T sama dengan 2 detik adalah ya, jadi koordinat pada saat 2 meter pada saat T sama dengan 2 detik adalah koordinatnya berat X di koordinat X adalah 1, koordinat Y-nya adalah 2,2. Nah, itu yang kita masukkan ke sini. Jadi ini adalah satu dari koordinatnya titik tersebut pada saat T sama dengan 2, dan ini adalah koordinat 2,2 meter. Nah, perpindahannya dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 2 detik itu adalah R2 dikurang R0 ya. Jadi vektor delta R ini adalah R2 kurang R0. Kita masukkan ya, 1 meter kali I, 2,2 meter J dikurang 2 meter I. Nah, kalau penjumlahan vektor seperti ini, yang bisa kita jumlahkan adalah yang pada arah yang sama. Jadi hanya I dengan I yang bisa dijumlahkan. I dengan J tidak bisa dijumlahkan ya. Jadi karena I dengan I, 1 dikurang 2 adalah -1. Jadi ini kita tulis -1 meter I ditambah 2,2 meter J. Jadi ingat, yang bisa kita jumlahkan adalah yang vektor satuannya sama. Yang ini tidak bisa dijumlahkan dengan ini. Makanya ini kita tetap tulis ada J, ada I. Nah, selama interval waktu ini
kita bisa lihat bahwa penjelajah bergerak 1 meter ke arah negatif X negatif dan 2,2 meter ke arah Y positif. Ya. Dan kecepatan rata-rata selama interval ini, kecepatan rata-ratanya ya, average itu adalah delta R dibagi delta T. Delta R itu ini ya dalam bentuk vektornya ini dibagi delta T. Delta T adalah 2 second dikurang 0 second. Maka V average-nya adalah vektor dalam bentuk seperti ini, minus 0,5 ditambah 1,1 J. Dan komponen-komponen dari kecepatan rata-rata ini adalah komponen X-nya adalah yang ini. Ini adalah komponen X-nya, ini adalah komponen Y-nya ya. Kita bisa tuliskan di sini. Nah, untuk bagian C, komponen-komponen dari kecepatan sesaat, kita tahu kecepatan sesaat komponen X-nya adalah turunan dari dx per dt. Ya, X kita udah tahu dari soal, ini adalah X, kita turunkan terhadap T. Yang ada T-nya cuma ini nih. 2 meter turunkan terhadap T, ini habis 0. Yang ini T kuadrat jadi 2T. Ya, jadi inilah turunan terhadap T. Sama dengan komponen Y ya, dy per dt. Ini ada T, ini ada T. Turunan T jadi 1 di sini dan T pangkat 3 jadi 3T kuadrat seperti ini. Nah, karena itu sekarang kita bisa tuliskan rumus dari vektor kecepatan sesaat ya. Jadi vektor kecepatan sesaat itu adalah Vx dikali I ditambah Vy kali Z. Sementara Vx kita udah dapat dalam fungsi T, V kita udah dapat dalam fungsi T, tinggal kita masukkan. Jadi ini adalah rumus dari vektor kecepatan sesaat pada setiap T ya. Jadi ini dan ini menjelaskan komponen sumbu X-nya, ini adalah komponen sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita aplikasikan. Pada saat T sama dengan 2 detik, V2 memiliki komponen-komponen tinggal dimasukkan. 2 detik dimasukkan ke sini, ini komponen X-nya. 2 detik dimasukkan ke sini, ini komponen Y-nya. Ya, kita dapat bahwa komponen X-nya pada saat T sama dengan 2 detik adalah minus 1 dan komponen Y-nya adalah 1,3 meter per second. Nah, magnitudonya ya atau besar dari kecepatan sesaat, atau juga kita bisa bilang ini adalah kelajuan pada T sama dengan 2 detik, rumusnya adalah ini. Kita masukkan, kita dapat besar dari kecepatan sesaatnya adalah 1,6 meter per second. Nah, sekarang kita udah dapat besarnya, tapi kita nggak tahu pada saat T sama dengan 2 detik mobil penjelajah ini bergerak kemana. Nah, itu yang kita kerjakan, kita hitung arahnya. Jadi arahnya adalah tangen alfa sama dengan tangen alfa sama dengan Vy dibagi Vx. Ya, seperti ini. Berarti alfa adalah arcus tangen Vy per Vx. Kita masukkan arcus tangen 1,3 meter per second dibagi minus 1 meter per second. Kita dapat minus 52 derajat. Sekarang pertanyaannya berarti minus 52 derajat itu bergerak kemana? Minus. Ya. Untuk itu coba kita lihat, kita review bahwa ada yang namanya kuadran. Ya, dalam trigonometri. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 360. Ini 270 derajat ya, bukan 360. Ini adalah 270 derajat. Nah, di sini bisa kita lihat ini sumbu Y positif ke arah atas, sumbu X positif ke arah kanan, dan pergerakan positifnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Jadi misalnya dia bergerak positif 90 derajat, berarti dia bergerak ke arah sini sampai sini gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kalau gitu bagaimana dengan minus 52? Kalau minus 52 berarti dari titik sini dia mungkin bergerak ke sini. Apa betul dia bergerak ke sini? Gitu. Itu yang kita cek. Apa ada kemungkinan lain? Nah, sekarang kita lihat di kuadran pertama itu kita biasa ingat dengan A atau all. Jadi di kuadran pertama sinus, kosinus, dan tangen ini semua positif. Nah, di kuadran kedua hanya sinus yang positif. Artinya kosinus negatif, tangen negatif. Di kuadran ketiga hanya tangen yang positif. Yang lain semua negatif.
dan di kuadran keempat hanya kosinus yang positif, ya. Nah, sekarang kita bekerja dengan tangen. Berarti di mana saja tangen negatif? Tangen hanya positif di sini dan di sini. Berarti kalau arkus tangennya negatif, dia kemungkinan ada di kuadran keempat atau kuadran kedua. Sekarang pertanyaannya, minus 52 ini ada di mana? Di kuadran keempat atau kuadran kedua? Nah, sekarang kita lihat kasusnya. Kita lihat di sini. Komponen sumbu Y-nya positif. Komponen sumbu X-nya negatif. Kalau komponen sumbu Y-nya positif, udah pasti dia di sini. Positif. Berarti kemungkinannya hanya ini. Karena komponen sumbu Y-nya positif. Komponen sumbu X-nya negatif. Yang ini negatif. Berarti dia ada di kuadran kedua. Karena Y-nya positif, X-nya negatif. Kalau dia ada di kuadran kedua, berarti minus 52 ini adalah 180 derajat dikurang 52 derajat. Jadi mobil penjelajah itu bergerak ke arah 128 derajat dari 0 derajat. Jadi kita bisa lihat ya di gambar ini, ya ini dia. Jadi dia bergerak 128 derajat dari ini. Jadi itulah arahnya. Jadi kita harus hati-hati ya. Tidak bisa kita langsung masukkan ke kalkulator, arkus tangen, terus dapat minus, terus dia kemana. Karena arah itu penting. Kalau tadi kita salah asumsi minus 52, kita asumsikan bahwa dia bergerak minus 52 ke sini, berarti mobil kita itu bergerak ke sini. Dan itu ternyata tidak yang sebenarnya. Ya, jadi harus hati-hati dengan kuadran dalam mencari arah gerak.